Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran seni dan budaya. Tentunya masih bertemu dengan Budia. Tentunya di mata pelajaran seni tari ya di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mohon untuk memimpin doa Mas Iwan Susilo untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baik, saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita presentasi terlebih dahulu. Coba saya cek. Alifiani. Hadir, Bu. Ya, Dewi Kartiko. Ya, Furi. Hadir, Bu. Oke, Iwan Susilo. Oke. Ya, Kansa. Hadir, Bu. Rangga Ardi. Hadir, Bu. Yolanda. Halo, Yolanda, Mas Yolanda. Oh, mungkin baru ke belakang ya. Ya, semua hadir ya anak-anak, semua masuk. Semua hari ini tidak ada yang izin, semuanya hadir lengkap di kelas 10 TKJ. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jenis, fungsi, dan unsur seni tari. Namun sebelum ke pembelajaran hari ini, kita mengingat kembali, kita coba ingat kembali tentang pembelajaran minggu lalu ya, anak-anak ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian tari menurut para ahli. Siapa yang masih ingat pengertian tari menurut para ahli? Yo, siapa yang masih ingat? Tunjuk jari. Ya, Iwan, silahkan. Apa pengertian tari? Menurut Sudarsono menyatakan bahwa seni tari ialah sebuah ekspresi jiwa manusia yang melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Ya, bagus sekali. Masih ingat tentang pengertian tari menurut para ahli. Mas Iwan tadi menyebutkan teori menurut Sudarsono ya. Ada lagi yang masih ingat? Kan banyak itu dari para ahli ya. Siapa? Mbak Dewi, coba silakan. Di mikrofonnya Mbak, mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya. Iya, suaranya kurang terdengar jelas ya, namun saya bisa menangkap sedikit-sedikit, yaitu menurut Aristoteles ya, tadi yang disebutkan ya, menyatakan bahwa seni tari adalah sebuah gerakan ritmis yang mempunyai tujuan. Sebuah karakter manusia sebagaimana mereka bertindak dan menderita, itu menurut Aristoteles ya. Bagus sekali, berarti kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu sudah Ibu berikan. Baik, kita menuju ke pembelajaran hari ini. Ibu akan membagikan share screen, mohon untuk disimak. Sudah tampak anak-anak? Sampun, Bu. Oke, baik ya.
Pada pertemuan kali ini di seni budaya tari, KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.4, yaitu tentang menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis jenis, fungsi, dan unsur seni tari. Nah, materi yang akan kita pelajari mengenai jenis, fungsi, dan unsur seni tari. Kita lanjut ya. Jenis tari berdasarkan corak penggarapannya. Ya, jenis tari berdasarkan corak penggarapannya ada tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Kira-kira siapa yang tahu tentang tari tradisional? Ya, tari tradisional apa sih? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Siapa ini? Alif. Mbak Alif ya. Tari tradisional adalah tari yang berasal dari suatu daerah dan diturunkan secara turun-temurun. Pada umumnya, tari tradisional mengandung nilai filosofi, keagamaan, dan kepahlawanan. Iya, bagus sekali. 100 untuk Mbak Alifiani sudah mencoba untuk menjawab tentang apa itu tari tradisional. Untuk lebih lanjut, kita tayangkan slide berikutnya. Benar sekali, tari tradisional, tari yang berasal dari suatu daerah, secara turun-temurun pada umumnya tari ini mengandung nilai filosofi atau keagamaan dan bertemakan kepahlawanan. Nah, tari tradisional ini dibedakan menjadi dua, ada tari rakyat dan ada tari keraton. Sampai di sini paham? Paham nggih, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Saya lanjutkan. Tari tradisional, sekarang tari rakyat. Tari rakyat, ini tari yang berkembang pada kalangan masyarakat biasa. Semestinya kalian sudah tidak asing lagi dengan tarian rakyat ya. Kebetulan di sini Ibu memberikan contoh tari dolalak, tari jaranan. Barangkali anak-anak bisa menyebutkan tari rakyat yang ada di sekitar kalian. Ini dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari, tari rakyat. Jadi sudah berbeda ya dengan tari tradisional tadi. Tari rakyat berkembang pada kalangan masyarakat. Adakah yang bisa memberi contoh selain dua yang ada di tampilan ini, yang dekat dengan daerah kalian? Coba. Siapa yang bisa? Ayo. Mbak Furi mungkin? Agak jauh, Bu. Tari kecak itu termasuk tari rakyat, bukan, Bu? Oke, terima kasih. Mbak Furi sudah mencoba untuk menjawab. Tari kecak ya. Kecak itu dari Bali. Nah, dan kecak sendiri itu bukan termasuk dari salah satu golongan tari rakyat, tapi termasuk dalam kategori tari upacara. Ya, nggak apa-apa mencoba untuk menjawab, walaupun belum tepat, nggak apa-apa. Saya berikan apresiasi yang bagus sekali karena sudah berani untuk menjawab. Banyak sekali sebetulnya di daerah kita. Riok Ponorogo itu juga termasuk tari rakyat. Barongan, Jatilan, banyak sekali di lingkungan kita. Selain yang Ibu contohkan di sini. Selanjutnya, ada tari klasik. Nah, kalau tari klasik mungkin kalian sudah pernah melihatnya atau mungkin sudah punya gambaran. Tari klasik ini adalah tari yang tumbuh dan berkembang di kalangan istana keraton atau di lingkungan kaum bangsawan. Secara tampilan sama nggak dengan tari rakyat tadi? Coba dijawab. Beda, Bu. Beda. Apa yang kira-kira menyebabkan perbedaan? Dilihat dari segi apanya? Dari yang melakukannya. Kalau tari rakyat dari kalangan masyarakat biasa, kalau tari klasik dari kalangan bangsawan atau keraton istana gitu, Bu. Iya, terima kasih sudah mencoba untuk menjawab ya. Berarti secara garis besar Ibu bisa menangkap di sini dari penampilannya atau dari segi
penyajiannya. Betul sekali. Kalau tari klasik ini disajikan untuk kaum bangsawan, berarti dari segi penampilannya itu memang sudah dikemas secara khusus. Bentuk kostumnya berbeda dengan tari rakyat tadi. Terus ada pengolahan pola lantai, iringannya juga sudah berbeda. Kalau tari rakyat itu kita bisa mencermati iringannya lebih sederhana. Misalkan tari jaranan itu kan hanya alat musik tertentu, hanya ketruk, kenong, gong, gendang. Kalau tarian istana ini, misalkan di sini ada tari serimpi dan bedoyo, itu satu perangkat gamelan komplit yang disajikan. Jadi secara iringan sudah berbeda, tampilan juga berbeda. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham? Sampun, Bu. Sampun. Ya, saya lanjutkan tari klasik. Nah, sekarang kita lanjut ke tari kreasi baru. Tari kreasi baru ini perkembangan dari tari tradisional, namun sudah diolah kembali sehingga menghasilkan suatu karya baru. Ini yang dimaksud dari segi geraknya. Jadi geraknya masih mengambil dari gerak tradisi, tapi sudah dikembangkan dan dikemas menjadi suatu sajian yang baru. Kalau tradisi tadi bedoyo, serimpi, gerakannya sudah halus, namun dari gerakan itu kita kembangkan menjadi gerak yang lebih mempunyai banyak vokabuler. Jadi bisa ditampilkan atau disajikan jadi sajian baru yang belum pernah ada. Di sini ada tari merak, ada tari saman dari Aceh. Jadi tahu ya perbedaannya antara kreasi baru dan tradisional. Terletak pada apanya tadi? Mbak Dewi, terletak pada apanya coba? Pada apanya? Kalau tradisi tadi kan gerakannya masih halus. Kalau kreasi baru sudah dikembangkan ya. Misalkan tadi serimpi itu geraknya sudah halus, tapi tari merak sudah pakai, nah seperti ini. Jadi sudah dikembangkan dari bentuk tradisinya menjadi satu penampilan yang baru. Selanjutnya tari kontemporer. Nah, tari kontemporer ini beda lagi dengan kreasi baru. Tari kontemporer ini penggarapannya sudah dirombak total. Artinya nilai-nilai tradisinya sudah tidak ada lagi. Mereka bisa berekspresi secara bebas, bereksplor gerak secara bebas, mengungkapkan gerak sudah tidak ada patokan lagi. Seperti contoh ini namanya gerak ngerayong. Ini adalah gerak tradisi Jawa. Namun pada tari kontemporer ini sudah tidak dipakai lagi. Ini mungkin sudah bisa jadi begini atau begini, terserah si penari karena temanya kontemporer. Jadi unsur-unsur tradisinya sudah tidak dipergunakan lagi. Paham ya tadi dari tari tradisional, kreasi baru maupun kontemporer? Perbedaannya sudah bisa dipahami? Halo? Sudah, Bu. Ya. Ampun. Iya. Tolong dijawab ya. Jadi nanti Bu Dian enggak tahu dong kalau tidak menjawab kalian sudah memahami apa belum. Sudah paham? Sudah. Ya. Sekarang kita ke slide selanjutnya. Kalau tadi tari kita bagi menjadi 3, tari tradisional, tari kreasi baru, dan kontemporer. Sekarang kita beralih ke fungsi tari. Adakah yang tahu tentang fungsi tari? Mungkin kalian sudah pernah berapresiasi atau sudah pernah melihat fungsi tari. Di sini salah satunya sebagai tari upacara. Mungkin sudah pernah melihat tari upacara yang seperti apa toh? Oh, saya pernah melihat di sana. Adakah yang punya pengalaman melihat tari upacara? Belum, Bu. Oh, belum. Baik. Di sini akan Ibu coba jelaskan ya. Pada dasarnya fungsi tari ini dibedakan menjadi 4. Ada tari upacara, tari pertunjukan, tari hiburan, dan tari pergaulan.
Nah, tari upacara ini biasanya bersifat mistis, magis, dan religius. Biasanya digunakan untuk upacara-upacara keagamaan, upacara kelahiran, gitu. Itu adalah fungsi dari tari upacara. Supaya lebih jelas, kita ke slide berikutnya. Tari upacara. Nah, untuk upacara keagamaan. Nah, di sini tadi yang menyebutkan tari kecak siapa? Tadi yang coba menjawab tari kecak Mbak Furi ya. Nah, sekarang lebih jelas lagi karena ternyata tari kecak itu bukan termasuk dalam kategori tari apa tadi? Mbak Furi tadi mencoba untuk menjawab tari apa? Tari kecak? Tari rakyat. Tari rakyat. Bukan tari rakyat. Tetapi tari upacara, dilihat dari fungsinya. Fungsinya untuk upacara keagamaan, untuk upacara ritual, sifatnya mistis, magis, dan religius. Di sini contohnya ada tari upacara baris tombak dari Bali dan ada tari kecak. Kita lanjut. Nah, tari pergaulan. Tari pergaulan ini melambangkan kesuburan. Ya, biasanya ditarikan oleh dua penari putra dan putri. Karena untuk melambangkan kesuburan. Kesuburan itu apa toh? Adakah yang tahu? Nah, kesuburan ini biasanya melambangkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya. Ini dilambangkan dengan tari pergaulan, bergaul. Maka tarinya ditampilkan oleh dua penari, putra dan putri. Ya, ini fungsinya sebagai pergaulan. Selanjutnya, tari pertunjukan. Untuk kebutuhan pertunjukan, fungsi tari untuk kebutuhan pertunjukan. Nah, di sini bisa kita lihat apa yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut? Ada apa di situ? Ada apa ini? Di sini ada apa? Panggung. Panggung. Betul sekali Mbak Kansa. Terima kasih sudah menjawab. Ada apa lagi? Yang nampak bercahaya ini namanya apa? Lighting-nya ya, Bu. Lighting. Lighting. Betul, ya, lighting. Terus ada apa ini? Ini di sini, kemudian yang lainnya di sana. Ini namanya apa? Penonton, Bu, bukan? Bukan penonton, ini penari, ya. Tari pertunjukan ini sudah ada pengolahan secara khusus, baik tata lampu, betul tadi Mbak Kansa sudah menjawab, tata lampunya, panggungnya, penarinya yang ditata ini namanya pola lantai atau gawang penari, tata letak penari, kemudian ada iringan, jadi memang dikemas untuk sarana pertunjukan, sebaik mungkin dipentaskan semaksimal mungkin, jadi benar-benar ditata. Pengolahan geraknya, koreografernya atau koreografinya, penataan panggungnya, tata lampunya itu benar-benar dikemas atau disusun untuk kebutuhan pentas pertunjukan. Jadi berbeda kalau jaranan gur dipentaske di pinggir jalan. Nah, kan lain dengan ini untuk sarana pertunjukan. Nah, ini biasanya ada di gedung-gedung seperti itu, gedung-gedung wayang orang, terus ada di gedung pertunjukan. Nah, biasanya juga ditiketkan. Itulah bedanya, ya. Untuk sarana pertunjukan berarti dikemas sebaik mungkin untuk ditunjukkan atau ditampilkan menjadi yang terbaik, yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Oh, pertunjukan wayang orang Sriwedari ternyata bagus sekali. Nah, itu karena memang sudah dikemas dan disajikan untuk keperluan pertunjukan. Beda dengan upacara tadi. Ada suasana magisnya. Ya kan? Dari segi suasananya saja kita sudah bisa melihat, oh ini pertunjukan. Kalau yang tadi, oh ini upacara.
kesan yang kita tangkap sudah berbeda. Kita lanjutkan. Ini hiburan. Untuk keperluan hiburan. Jadi hanya menghibur. Tari sebagai hiburan. Sifatnya hanya menghibur. Jadi dia nggak perlu panggung yang luas, tidak perlu tata lampu, tidak perlu penataan pola lantai. Jadi ala kadarnya. Nah, ini biasanya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Contohnya ini ada tari Lengger Banyumas, ada tari Tayub dari Blora. Mungkin ada bisa yang menyebutkan lagi tentang tari hiburan. Sifatnya yang menghibur. Nah, kayak seperti Tayub ini kan mesti ada pengiblingnya. Itu menghibur. Jadi Serampang 12. Serampang 12, bagus sekali Mas Iwan. Dari mana itu Serampang 12? Kalau masih ingat. Sumatera. Sumatera, ya, Serampang 12. Ada lagi yang bisa menyebutkan tari hiburan yang bersifat menghibur? Mas Yolanda? Mbak Alif? Mbak Furi? Halo? Bisakah menyebutkan satu saja? Tari hiburan, sifatnya menghibur. Bisa nggak? Tari jaipong. Tari? Jaipong. Jaipong. Jaipong itu juga menghibur, tapi dari segi pengemasannya sudah ke pertunjukan. Memang sifatnya menghibur, tapi dari segi kemasannya dia termasuk dalam kategori tari pertunjukan. Tidak apa-apa. Sudah berani menjawab, sudah Ibu berikan apresiasi yang sangat bagus karena keberanian mencoba untuk menjawab. Ya. Tapi di sini paham ya. Jadi secara fungsi tadi ada apa saja? Fungsi tari sebagai apa? Fungsi tari sebagai apa tadi? Sudah disebutkan banyak sekali. Sarana ya. hiburan. Hiburan. Terus Pertunjukan. pertunjukan. Upacara. Upacara. Acara. Ya. Terus Gaulan. pergaulan. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu? Paham, Bu. Selanjutnya ini kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita mempelajari fungsi tari tadi, kita beralih ke unsur-unsur yang ada dalam tari. Nah, di sini ada unsur utama, unsur yang paling utama dalam tari, yaitu ada ruang, gerak, waktu. Apa tuh ruang? Nah, ruang di sini adalah tempat gerak penari. Dalam artian, ruang ini ada dua ya. Ruang yang sebenarnya dan ruang imajiner. Ruang yang sebenarnya itu apa, Bu? Ruang yang sebenarnya adalah panggung. Bisa kalian bayangkan, oh panggung itu adalah ruang yang sebenarnya. Tempat untuk menari, itu ruang dalam konteks sebenarnya. Namun, perlu kalian ketahui, ada yang namanya ruang imajiner atau dalam ruang imajinasi atau ruang imajiner. Seperti apa, Bu? Contohnya misalnya seperti ini. Ada gerakan ulap-ulap. Di antara tangan dan dahi ini adalah ruang. Ada jedanya kan, ruang. Nah, ini yang bisa dikatakan ruang imajiner. Jadi selain ada ruang yang sebenarnya, ada ruang imajiner atau ruang imajinasi. Terus ini ada lagi, ini juga termasuk salah satu contoh ruang imajiner. Jeda antara jari satu dengan jari yang lain, ini juga bisa dikatakan ruang gerak. Dalam artian ruang imajinasi atau bukan ruang yang sebenarnya. Selanjutnya unsur utama ada gerak. Gerak dalam tari memang yang paling utama gerak ya. Gerak di sini dibedakan menjadi dua. Ada gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni dilihat dari katanya. Murni itu apa coba? Siapa yang
menjawab gerak murni. Dilihat dari kata-katanya. Murni. Mementingkan keindahan. Mementingkan keindahan. Gerak murni, mementingkan keindahan. Oke, saya tampung dulu jawabannya. Mungkin ada yang bisa lagi menambahkan jawaban Mas Iwan? Gerakan spontan. Gerakan spontan, saya tampung dulu. Ada lagi yang bisa menambahkan tentang gerak? Nggak ada? Oke. Gerak murni adalah Mas Iwan tadi menyinggung. Gerak yang mementingkan keindahan. Larinya memang ke sana. Gerak murni ini adalah gerak yang masih asli. Gerak yang masih asli artinya belum mengalami perubahan apapun, ya. Jadi geraknya ini benar-benar atau masih asli. Kemudian ada gerak maknawi, dilihat dari suku katanya maknawi, yang mempunyai makna atau mempunyai arti. Gerak murni tadi saya contohkan, misalkan ada gerak petik daun teh, itu kan bisa kita lihat, oh geraknya Mas Riko itu memetik daun teh. Gerak maknawi saya contohkan di sini ada gerak ulap-ulap. Ini sudah mengandung makna, sudah disterilisasi. Ulap-ulap kan sebetulnya begini. Namun karena sudah disterilisasi supaya memiliki makna, diperindah. Nah, gerak maknawi. Dia mempunyai arti. Oh, untuk menutupi. Seperti itu. Itu contoh dari gerak maknawi. Jadi gerak dibagi dua, ada gerak murni dan ada gerak maknawi. Selanjutnya, waktu. Unsur utama yang ketiga adalah waktu. Waktu ini berhubungan dengan tempo dan kecepatan. Jadi cepat lambatnya penari ini dihitung dalam waktu, ya, dalam melakukan gerak. Kalau kita pernah melihat tari bedoyo, serimpi, itu kan gerakannya lambat, berarti waktu yang dibutuhkan cukup lama. Temponya berarti menggunakan tempo lambat, ya. Diulangi sekali lagi, ruang tadi ada apa saja? Coba Mbak Alif, ruang itu tadi ada apa? Dalam ruang kan dibagi menjadi dua. Ruang apa tadi? Imajiner sama panggung. Ya, dari ruang imajinasi atau ruang imajiner dan ruang dalam bentuk sebenarnya atau panggung. Terus gerak, paham ya? Gerak tadi ada apa? Gerak Mas Iwan, gerak apa tadi? Murni dan maknawi. Murni dan maknawi. Kemudian waktu ini berkaitan dengan cepat lambatnya melakukan gerakan atau tempo. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Kemudian setelah unsur-unsur yang utama, ini ada unsur pendukung, ya. Tadi unsur yang pertama ada ruang, gerak, dan waktu. Sekarang kita berbicara tentang unsur pendukung, ya. Nah, unsur pendukung tari adalah yang mendukung dalam sajian tari. Di sini ada kostum. Kostum itu sama dengan pakaian yang dikenakan. Misalkan kostum kera, anoman. Oh, berarti dari segi kostum kita sudah bisa melihat, oh, dia berperan sebagai anoman. Terus ada pakai yang kostum ini, rambutnya panjang, pakai gigi, terus berwarna merah. Nah, itu bisa kita tangkap kalau dia berperan sebagai apa? Punya taring, punya rambut yang panjang, kemudian bermata tajam, ya itu. Pernah nggak kalian melihat seperti itu? Itu apa? Buto. Buto, betul sekali. Mbak Kansa pernah melihat ya tarian buto? Nah, itu Pernah, Bu. Pernah, ya. Ya. Itu berarti
Dari segi kostum, kita sudah bisa menganalisis atau bisa menebak bahwa oh dia berperan sebagai Buto, oh dia berperan sebagai Anoman. Inilah fungsi daripada unsur pendukung tari. Yang pertama tadi kostum, yang kedua ada iringan. Iringan ada dua juga, iringan internal dan iringan eksternal. Kalau kalian masih ingat di tari primitif, ya, itu ada yang namanya iringan internal, iringan yang berasal dari diri manusia, berasal dari diri manusia. Misalnya apa ini? Tepuk tangan, terus kakinya Hentakan kaki. hentakan kaki. Itu adalah salah satu contoh iringan internal dari diri dalam penari. Bisa tepuk tangan, bisa hentakan kaki, bisa suara. Ya, begitu. Itu juga salah satu iringan internal dari dalam diri manusia. Paham ya? Jadi untuk iringan, selain iringan internal, ada iringan eksternal. Kalau eksternal mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Ya, iringan eksternal itu bisa dari seperangkat gamelan Jawa, alat akustik. Nah, itu bisa untuk mengiringi tari dan banyak lagi contohnya di iringan. Terus pola lantai. Unsur pendukung selanjutnya adalah pola lantai. Pola lantai itu apa, Bu? Pola lantai itu adalah lintas gerak penari. Pernah kalian mengamati penari yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain? Ya. Ya. Jadi untuk menimbulkan kesan apa? Kalau penari hanya diam saja, apa ya kesan yang kita tangkap? Monoton. Monoton, membosankan, ya kan? Berarti agar kita tidak dilihat penonton itu tidak boseni, kita perlu membuat pola lantai beserta levelnya. Ada level rendah, level tinggi, level sedang. Nah, pola lantai ini lintas gerak penari, misalkan dari awal penari masuk, nah, ada di posisi tengah. Kemudian ada perpindahan gerak lagi, ada di posisi belakang, seperti itu. Itu adalah pola lantai. Pola lantai di sini secara garis besar pengertiannya adalah lintasan gerak penari. Tujuannya apa? Agar tidak terkesan membosankan di dalam bergerak. Paham ya tentang unsur pendukung tari? Ada apa tadi? Unsur pendukung tari ada apa? Halo? Iringan, Pola lantai. ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memutarkan video. Tugas kalian nanti adalah menganalisis video. Ini sudah saya buat kelompok menjadi 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Anggotanya sudah Ibu share melalui WA group ya. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompoknya yang sudah Ibu buat di grup WA. Di sini Ibu akan memutarkan video. Silakan nanti dianalisis dari segi kostum, musik atau iringan, dan bentuk penyajiannya seperti apa. Kemudian masing-masing kelompok nanti mempresentasikan di depan teman-teman kalian, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Gitu ya, ini saya putarkan dulu videonya. Silakan diamati.
Ini musiknya. Penarinya bisa diamati dengan yang tadi dibandingkan. Ya. Pengiringnya dengan tari yang tadi diamati. Silakan di analisis apa yang bisa kalian dari sajian ini. Ini tarian kedua. Tarian yang pertama tadi serimpi monggo lati. Yang kedua tari Langit Banyumas ini. Apa saja bisa kalian amati dari busaranya, pengiring atau musik, dan bentuk penyajiannya. Ya, ini penarinya. Nah, ini vokal. Ya. Ya. Caranya bergerak, diamatkannya dengan yang tadi dibandingkan. Cukup ya untuk video diskusi. Terima kasih. Silakan berdiskusi melalui WhatsApp group. Saya stop sharing dulu. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Mbak Puri sudah bisa mendapatkan apa dari sajian tadi? Tari yang kedua itu merupakan tari istana karena adanya iringan yang komplit gitu, Bu. Oh, itu perempuan yang pertama ya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau Mbak Kansa sudah sampai mana ini? Kira-kira sudah dapat apa dari sajian tadi? Sudah kami amati ya dari aspek yang kami amati dari kostum, musik, dan bentuk penyajian, Bu. Oh iya. Sudah punya bayangan ya kira-kira nanti mau menganalisis apa yang akan ditulis, sudah punya gambaran ya? Sampun. Onje. Ini kelompok 1 ada Mbak Alif, Mas Iwan, Rangga, kemudian kelompok 2 ada Mbak Puri, Mbak Dewi, Mas Yolanda. Nanti perwakilan salah satu untuk presentasi ya. Ada Mbak Kansa juga di kelompok 1. Ya. Adakah kesulitan tentang analisis video? Mungkin bisa tanya sebelum presentasi. Kita diskusi bareng di sini.
Sebelum mempresentasikan, mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu, sudah. Sudah semua ya? Baik, Sampun. mungkin kelompok 1 bisa presentasi, nanti kelompok 2 silahkan yang mau tanya atau menanggapi. Kelompok 1 saya silahkan untuk presentasi, siapa yang mewakili? Iwan, Bu. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Kansa, silahkan di share screen materi diskusinya dengan teman-teman tadi. Baiklah. Baiklah, Bu. Ini hasil pengamatan video dari kelompok 1. Aspek baiklah, ini aspek yang kami amati dari segi kostum, musik, dan bentuk penyajian, yaitu kostum, tari Srimpi Renggawati, kostumnya berpedoman pada pakem tertentu, disajikan dengan serba mewah. Sedangkan Lengger Banyumas tidak ada pakem yang mengikat, bentuk kostum sederhana saja. Kemudian dari aspek musik, iringan tari pada tari Srimpi Renggawati menggunakan seperangkat gamelan komplit dengan penataan iringan yang sudah melalui proses disterilisasi dan mempunyai nilai estetis tinggi. Sedangkan Lengger Banyumasan, bentuk iringannya sederhana saja, hanya berupa alat musik calung, kendang, dan suara vokal. Sedangkan untuk aspek bentuk penyajiannya, yaitu tari Srimpi Renggawati disajikan dalam acara tertentu, hajatan keratin, dalam penyajiannya diperlihatkan syarat-syarat khusus. Sedangkan tari Lengger bisa dipentaskan kapan saja dan lebih bersifat menghibur. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1, Bu. Ya, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 1. Bagus sekali ya, sudah mencoba menganalisis dari kedua sajian tari tadi. Silahkan yang ingin menanggapi dari kelompok 2 yang mau tanya. Ya, Mbak Furi, silahkan. Apa yang menjadi syarat khusus dari penyajian tari Srimpi Renggawati tersebut? Yang dari kelompok 1 tadi bisa membantu setelah yang presentasi, bisa bantu jawab. Coba dijawab pertanyaan Mbak Furi. Dari syarat penyajian tari Srimpi Renggawati, penarinya berjumlah 5 dan semuanya masih gadis yang belum akhir balik. Itu jawabannya ya, Mbak ya. Ya, Bu, sudah. Terima kasih. Mbak Furi, sudah bisa dijawab? Ya. Selanjutnya ada lagi yang menanggapi dari presentasi kelompoknya Mbak Kansa tadi, kelompok 1. Ada yang raise hand ini Mbak Kansa? Tidak, Bu. Oh, sudah. Saya kira raise hand lagi. Belum. Silakan yang mau tanya. Apa yang menjadi perbedaan mencolok dari kedua sajian tersebut? Silakan dijawab tadi yang kelompok presentasi. Ini ada temannya yang tanya. Mas Iwan, silakan. Perbedaan terletak pada pemakaian kostum yang dipakai. Suasana pada tari Srimpi lebih terlihat mistis, magis, dan religius. Suasana gembira lebih ditonjolkan pada tarian Lengger. Ya, itu jawabannya Mbak Dewi. Oh ya. Baik, tadi ada yang menanyakan ya Mbak Furi, dari hasil analisis kelompok 1, menanyakan tentang, saya catat ini tadi, tentang syarat khusus. Ya, syarat khusus. Dan sudah dijawab Mbak Alifiani tadi. Mbak Alifiani mencoba menjawab
syaratnya penarinya ada 5 dan semuanya masih gadis, betul. Jadi tari Serimpi Renggowati ini adalah cerita dari Prabu Angling Darmo yang patah hati. Dia mempunyai sifat mistis, magis, dan religius karena untuk keperluan upacara. Penarinya memang berjumlah 5. Karena itu memang sudah pakem atau sudah patokan, kan tari tradisi tidak boleh lari dari pakem. Penarinya 5, 1 sebagai renggowatinya, yang 4 sebagai pengapitnya. Semuanya masih gadis, dalam artian yang belum akhil balik, atau kalau wanita itu mohon maaf belum haid atau belum menstruasi, itu yang boleh menarikan tari Serimpi Renggowati. Yang kedua tadi ada yang menanyakan, jadi Ibu di sini hanya menegaskan dari apa yang sudah dijawab teman kalian hasil presentasi tadi. Ada yang tanya tadi Mbak Dewi menanyakan tentang perbedaan yang mencolok dan sudah dijawab Mas Iwan. Di sini saya menegaskan kembali, Mas Iwan tadi mencoba menjawab suasana tari Serimpi lebih mistis, magis, dan religius. Betul sekali, karena ini untuk keperluan upacara keraton. Jadi yang dimunculkan suasana mistis, magis, dan religius. Kemudian suasana gembira lebih ditonjolkan pada tari Lengger Banyumas. Betul sekali, karena Lengger bersifat menghibur, jadi suasananya tampak menghibur. Jadi suasana agung, suasana yang mistis itu sudah tidak terlihat lagi pada sajian tari Lengger. Nah, berdasarkan hasil diskusi tadi ya, Mbak Kansa, mic-nya tolong di-mute ya Mbak. Mbak Kansa, oke terima kasih. Kita bisa menarik kesimpulan ya dari 2 sajian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa seni tari berdasarkan jenis corak penggarapannya ada tari tradisional, tari apa tadi? Ayo, yang diungkap di depan tadi ada tari apa? Kita tarik kesimpulan. Tari rakyat. Tradisional, kreasi, baru, dan tari rakyat. Ya, berdasarkan konsep penggarapannya ada 3, yaitu tari tradisional, tari rakyat, dan tari kreasi baru. Dari fungsinya ada berapa tadi? Untuk upacara, untuk Hiburan. Pertunjukan. Pergaulan. Pertunjukan. Terus dari unsur-unsurnya, ya, di sini kita tarik kesimpulan. Unsur-unsurnya ada unsur utama, unsur pendukung. Unsur utama tadi ada ruang, gerak, dan waktu. Unsur pendukung tadi ada kostum, ada pola lantai, dan ada iringan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini tentang jenis tari berdasarkan konsep penggarapannya, tari berdasarkan fungsinya, dan unsur-unsur pendukung dalam tari. Paham ya anak-anak? Baik, untuk tugasnya LKPD akan Ibu share di Google Classroom. Namun jika kalian belum membuka, mungkin bisa sedikit Ibu tampilkan di sini sebagai gambaran LKPD. LKPD-nya sebentar. Nah, LKPD-nya saya share screen. Sudah tampakkah? Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini tugas yang akan dikerjakan. Ya. Tugasnya mengamati kedua gambar LKPD-nya ini.
mengamati kedua gambar ini. Setelah kalian mendapatkan materi tentang tari klasik, rakyat, dan sebagainya ini, bisa kalian baca sendiri nanti di Google Classroom. Tugasnya sudah Ibu upload ke sana, silahkan nanti di-download untuk dikerjakan. Nah, ini aspek yang diamati tentang kedua tarian ini. Silahkan kalian amati, aspek yang diamati apa saja, silahkan ditulis di sini. Dan jangan lupa untuk mengunggahnya kembali. LKPD ini silakan di-download ya. LKPD-nya silakan di-download yang sudah Ibu share di Google Class. Di-download, dikerjakan, dan jangan lupa untuk mengunggah kembali. Karena akan Ibu berikan penilaian dan akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Saya stop sharing. Ya. Saya kira itu untuk tugas minggu depan ya. Jangan lupa LKPD-nya tetap dikerjakan dan tetap dikumpulkan. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Mas Iwan silakan mimpin doa. Kita berdoa sejenak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sampai ketemu di tatap muka berikutnya. Dan dari Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan boleh lihat anak-anak.